Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya syirik itu sebuah kezaliman yang sangat besar. Wajah-wajah ibu-ibu nggak siap dimadu. Jangan tega-tega memadu Allah. Kita nggak kasih udara sama suami kita, nggak kasih air, nggak kasih matahari sama suami kita nggak siap untuk dimadu. Kalau ada orang memadu Allah, menduakan Allah, betapa teganya, betapa sesatnya. Kenapa yang kita butuhkan sudah Allah berikan semua? Maka saat kita mengajak manusia untuk mengagungkan Allah, untuk membesarkan Allah, untuk menyembah Allah dan tidak menduakan Allah, itu yang dimaksud nasihat lillah. Jadi ada 5 yang disebut oleh Rasul. Pertama, lillahi, untuk Allah. Kedua, wali kitabi, untuk kitabnya. Yang ketiga, wali rasulih, untuk rasulnya. Yang keempat, wali a'immatil muslimin, untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Yang kelima, wa ammatihim, untuk masyarakat pada umumnya. Cuma 5, tapi butuh pembahasan yang agak panjang. Umumnya butuh 2 kali pertemuan. Berarti yang kita bahas pertama untuk siapa dulu, Bu? Untuk Allah. Lunakkan hati kita, lembutkan hati kita saat kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau sudah sombong, nggak butuh Allah, mau meminta itu keluh lisannya. Kita perlu introspeksi sama-sama, kenapa kita malas berdoa, mengapa kita malas meminta, mengapa sih ya infonya bisa datang, bisa enggak, gitu kan? Masih dia baik, mengajak kepada kebaikan. Tapi kalau kita lagi ngerumpi, lagi selingkuh, ada yang mengingatkan, cenderung marahnya ada kan, Bu? Kita bilang, aduh, kita lagi jadi anak buahnya Sumanto nih, makan bangkai lagi. Gak apa-apa lah sekali-kali, julid banget sih, gitu kan? Orang lagi jatuh cinta, lagi kasmaran, lagi selingkuh, kita bilang, Pak, janganlah berkhianat dengan pasangan. Dia juga begitu, dia juga belum tentu setia sama kita. Ada yang marah kan? Kenapa? Karena pada saat kita minta untuk mencegah kepada kemungkaran, saat kita minta dia untuk meninggalkan kemungkaran, kita putus mata rantai hawa nafsunya dia. Makanya banyak yang tidak siap. Ngerumpi kan enak banget, gak pakai waktu, gak pakai tempat. Ngaji pakai waktu, Bu. Jam 10 sampai jam 11, cuma 1 jam. Capeknya minta ampun ya, Bu. Gonta ganti kaki berkali-kali, baca doa tidur udah, baca doa makan udah. Tapi capek banget, padahal cuma kurang lebih 1 jam atau 1,5 jam. Tapi capeknya kayak udah, Masya Allah gitu. Ngerumpi nggak pakai waktu, Bu. Jam berapa saja kan kita bisa ngerumpi, tapi nggak terasa, ya Allah udah jam segini, gitu kan? Kenapa? Hawa nafsu kita itu kita lepas. Makanya ketika kita melepas hawa nafsu, ada yang mengkat, diputus nih mata rantai hawa nafsu. Marah nggak, Bu? Marah. Itu yang membuat mengapa amar ma'ruf lebih mudah daripada nahi munkar. Ada yang bilang begini ke saya, Bu Fatia, saya lebih suka ustadz ini, ustazah ini, cara menyampaikannya bagus misalnya. Saya nggak suka sama ustadz ini atau ustazah ini karena banyak melarang. Saya bilang sebetulnya itu satu paket, amar ma'ruf nahi munkar satu paket. Orang kenapa lebih suka dengan ustazah atau ustadz yang begini-begini? Karena cuma nyuruh kan, Bu, nggak melarang hawa nafsu kita. Tapi kalau ada ustadz atau ustadz yang melarang ini, melarang itu, kita merasa
gitu banget sih gitu kan Bu, padahal kan benar kita nggak boleh selingkuh kan Bu, tapi orang lagi sedeng-sedengnya, lagi bahagianya selingkuh terus dilarang, pasti marah. Anak kecil lagi main gadget, lagi nonton TV, kita halangi, marah kan dia. Padahal ustadz atau guru atau ustazah yang mencegah kepada kemungkaran itu hebat banget gitu. Tapi hati ini rasanya belum bisa menerima. Terus terang saya kadang-kadang lebih sering amar ma'rufnya ketimbang nahi munkarnya. Baik untuk anak, suami, teman, lebih berani amar ma'ruf ketimbang nahi munkar. Padahal kalau ada narasumber, ada ustadz atau ustazah atau guru, dia berani mencegah kepada kemungkaran, keren, hebat. Kenapa? Berarti dia siap dengan julitan para netizen gitu. Dia berani. Gak boleh selingkuh misalnya, berani kan, keren, memang gak boleh selingkuh gitu. Tapi orang yang lagi selingkuh bete banget pakai larang-larang gitu kan tuh. Gak boleh ngerumpi, ya elah sok suci banget gitu. Bener kan yang dia sampaikan. Nah, menasehati itu ada amar ma'rufnya, ada nahi munkarnya. Ada yang diberikan dengan kabar gembira, ada juga yang diberikan dengan ancaman. Kalau sholat 5 waktu surga, gitu kan Bu? Dalam Al-Quran kan begitu. Yang sedekah, yang sholat, yang ini jalan menuju ke surga nanti gitu. Banyak tantangannya, jalan ke neraka enak, gampang, asik. Udah kasih tahu sama Rasulullah. Makanya kita lebih bisa menerima gitu ajakan kepada itu. Padahal sama satu paket gitu. Nasihat itu kepada Allah maksudnya apa? Menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangan. Bukan hanya perintah-perintah saja, perlu ada larangan kan Bu gitu. Sayangnya hati kita terkadang lebih siap kalau diajak kepada kebaikan dan belum siap kalau dicegah untuk kemungkaran. Jangan gerupik, ya elah sekali-kali gitu kan. Gak boleh selingkuh, suami juga gak jujur-jujur banget gitu. Tuh bermasalah hati kitanya, bukan narasumbernya yang bermasalah, hati kitanya yang bermasalah. Jadi nasihat kepada Allah yang kedua maksudnya apa? Menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Yang ketiga apa Bu? Yang ketiga yang dimaksud nasihat kepada Allah adalah selalu mengagungkan Allah, membesarkan Allah, dan tidak menyebut kekurangannya. Gak ada kekurangannya Bu Allah. Mohon maaf ya Bu, ini maksudnya orang kalau lagi diuji suka lupa. Ya Allah, kenapa sih yang dikasih ujian saya bukan tetangga saya? Kayaknya kan salah kan Bu? Oh Allah kalau ngasih ujian pas banget. Allah kalau ngasih sesuatu sama kita tepat banget. Yang salah kan kita. Yang salah kita Bu, kita nggak redo, kita nggak ikhlas, kita nggak sabar. Yang salah kita, tetapi kita menyalahkan Allah. Jadi kalau kita menasehati orang untuk redo dengan takdir Allah, itu yang dimaksud nasihat lillah. Belajar sabar, belajar redo, belajar ikhlas. Jangan sampai kita menyalahkan Allah, padahal yang Allah kasih pas banget buat kita. Udah ditakar Bu sama Allah, gak ketukar. Rezeki gak ketukar, ujian juga gak ketukar. Yang salah siapa? Kita. Tapi kadang-kadang kita menyalahkan Allah. Itu yang harus kita ingatkan. Nasihat untuk Allah tuh begitu. Contoh lagi, misalnya ada orang yang dikasih rezeki banyak ya Bu, dia tajir melintir, saking melintirnya Bu tuh duit gak habis-habis gitu.
Dia punya rezeki kayak jenggot dicukur numbuh lagi, dicukur numbuh lagi. Sementara yang satunya lagi rezekinya kayak alis, dicukur nggak numbuh-numbuh. Terus dia bilang, ya Allah, kenapa dia? Gitu kan Bu? Suka, itu bukan hak kita. Kenapa dia dikasih rezeki sebanyak itu? Kok kita kok pas-pasan? Apakah Allah salah? Enggak akan salah, cukup. Udah pas banget dia dikasihnya banyak, kita dikasihnya standar. Itu udah pas banget Bu. Kenapa? Oh Allah tahu. Orang yang dikasih rezeki berlimpah terkadang mengadakan perusakan. Perusakan di bumi, perusakan di dalam diri. Gini Bu, orang kalau tajir melintir, duitnya nggak ada serinya. Nih hidung yang tawadu dipermak jadi takabur, ya kan Bu? Pipi yang cabi digergaji biar tirus. Dirusak nggak Bu? Rusak. Dia bingung ngabisinnya buat apa lagi nih, gitu. Kadang-kadang dagunya udah cakep dilancipin, ngambil dagingnya dari tangan, dari paha, dari mana-mana. Merusak nggak Bu? Merusak. Kenapa Mas? Oke. Jadi Allah itu sudah tahu. Ada seorang sahabat minta didoakan agar kaya, kata Rasulullah, enggak. Kalau kamu kaya nanti kamu sibuk ngurusin dunia sampai lupa kepada Allah. Enggak, ya Rasul, doakan biar aku kaya. Nanti aku akan dekat sama Allah. Jangan. Enggak, kata Rasulullah. Tetapi dia memaksa. Sahabat ini memaksa, didoakan. Betul Bu, kambingnya beternak. Mulai salat jamaahnya terlambat. Gitu. Mulai sholat 5 waktunya gak di masjid. Mulai gitu. Jangankan dia yang mengurusi hartanya yang berlimpah, kita saja yang hartanya gak berlimpah banget, sholatnya telat, ya kan? Kadang-kadang tanggung lagi masak, lagi di dapur. Kadang-kadang tanggung lagi mandiin cucu. Kadang-kadang lagi di mall, tawaf sampai lupa sholat. Itu belum tajir banget, kita udah telat sholat kan Bu. Allah paling tahu mana yang cocok buat kita dan mana yang cocok buat orang lain. Maka di situ kata Rasulullah apa? Nasihat yang pertama untuk Allah. Diingat ya Bu, nasihat untuk Allah apa? Yang pertama menyembah Allah dan tidak menduakannya. Yang kedua menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Yang ketiga mengagungkan, mengingat kelebihan-kelebihan Allah dan na'udzubillah tidak boleh menyebut kekurangan Allah. Gak boleh Bu. Maksudnya apa Bu? Ngeluh. Kalau orang ngeluh kan jadi kayak nyalahin ya Bu. Kalau sama manusia mungkin ya kadang-kadang kita suka nih gara-gara macet jadi terlambat. Nah pernah kan Bu kita nyalahin orang lain. Tapi kalau Allah gak boleh Bu, na'udzubillah. Termasuk mohon maaf, kalau kita berdoa, memang Asmaul Husna kan ada yang ini Bu, Al-Mani' yang mencegah gitu kan Bu, Al-Dhar yang gitu. Walaupun ada Asmaul Husna itu, kalau doa jangan menyebut yang itu, yang baik-baik saja. Ar-Rahman, Ar-Rahim, atau Ya Allah gitu ya Bu, Ya Razzaq, Ya Ghani, yang positif. Hafalkan Bu Asmaul Husna, pernah denger lah gitu ya, yang 99. Kata Ibu dulu pernah hafal, sekarang lupa. Ada yang dulu lupa, sekarang nggak inget. Sama aja ya. Nah, walaupun ada kan Bu Asmaul Husna yang Ar-Rasyid, As-Sabur, ada yang lawannya gitu ya Bu ya. Nah itu jangan memintanya lewat kalimat itu, yang positif aja. Nggak usah jauh-jauh. Kalau doa bilang begini aja nggak boleh nih Bu, kata Rasulullah.
jika engkau berkenan atau jika bisa. Kata Rasulullah, jangan ditutup pakai itu. Misalnya ibu pengen punya menantu 3T, ya Allah berikanlah aku menantu 3T ya Allah, takwa, tampan, tajir. Udah, jangan kalau bisa ya Allah. Oh bisa, Allah bisa, Allah nggak ada yang ngatur. Saya ngundang ibu-ibu, atau misalnya ada informasi, ibu jangan lupa ya datang undangan gitu kan Bu. Kalau bisa datang, itu mungkin kepada manusia. Kalau sama Allah, Allah bisa semua. Makanya kata Rasulullah, jangan ditutup dengan kalimat itu. Doanya optimis bahwa apa yang kita minta Allah kabulkan, Allah bisa gitu maksudnya. Udah pede doa. Kalau misalnya loh kok belum dikabulkan, bukan belum, boleh jadi dialihkan dengan kenikmatan yang lain dan kita nggak tahu. Allah nggak pernah salah, kan mintanya kulkas kok dapatnya TV, nggak begitu. Allah paling tahu kapan mengabulkannya, dalam bentuk apa pengabulannya, apakah disimpan di akhirat. Oh Allah paling tahu. Intinya apa? Banyakin doa aja, itu intinya. Itu yang pertama, billah. Kedua apa kata Rasulullah SAW? Wali kitabih. Nasihat yang kedua adalah wali kitabih, dan untuk kitabnya. Jadi pertama kepada Allah, kedua kitab-kitabnya. Karena kitab kita, kitab suci kita adalah Al-Quran, maka sering-sering berinteraksi dengan Al-Quran. Caranya bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran? Ada ta'allum, belajar. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar membaca Al-Quran atau mengajarkannya. Berarti yang pertama ta'allum, belajar. Yang kedua ta'lim, mengajarkan. Ngajarin siapa Bu Fatihah? Ngajarin anak, ngajarin cucu, ngajarin temen. Kalau kita bisa baca Quran, ini mohon maaf Bu, anak cucu kita kalau bisa yang ngajarin kita. Cucu di rumah, kita yang ngajarin. Berbeda kalau cucu tinggalnya di rumah anak kita ya Bu, pisah jauh, biarkan orang tuanya yang mengajarkan. Kenapa gini Bu? Jika seseorang bisa baca Quran, kita yang ngajarin dia. Selama dia baca Al-Quran Bu, pahalanya ditransfer ke kita. Cemburu kan Bu, kalau anak bisa baca Al-Quran bukan di tangan kita. Dia baca, pahalanya buat yang mengajarkan gitu. Jadi cemburu kalau kita nggak dapat bagian dari amal ibadah anak-anak kita. Kalau misalnya oke, Iqra sama kita sampai dia bisa baca Quran, setelah itu dia ngaji ke tempat lain, gak apa-apa. Tapi kan yang mengenalkan huruf hijaiyah itu kita. Dia bisa baca Quran itu, aduh Masya Allah Bu, ada kebahagiaan yang gak bisa diterjemahkan. Di tangan kita dia bisa baca Quran. Targetkan umur 5 atau 7 tahun bisa baca Quran dan Quran. Ketika dia balik sudah lancar ya, bacanya sudah. Jangan sampai dia masih terbata-bata. Biarkan dulu kita misalnya belum bisa baca Quran dengan benar. Anak cucu kita jangan biarkan seperti kita gitu. Kenapa? Membaca Al-Quran dengan benar hukumnya fardu ain. Setiap individu wajib bisa baca Al-Quran dengan benar. Setiap individu. Terus ngajarinnya apa? Mengajarkannya hukumnya fardu kifayah. Satu kampung belum bisa baca Quran, ada satu guru yang mengajarkan, gugur semua guru. Tapi kalau belum ada yang bisa mengajarkan di satu kampung itu, dosa semua. Itu kalau fardu kifayah. Sama halnya, mohon maaf Ibu ya, kalau datang terlambat jangan ngucapin salam. Kalau nggak ada yang dengar satu pengajian ini, nggak ada yang jawab juga, dosa kita satu ini nih.
kecuali kalau datanya nggak telat. Masih bisa kan Bu, kalau nggak telat kan gitu ya, kita ngucapin salam dijawab. Atau kalau mau mengucapkan salam itu ke yang deket saja, biar dia datang terlambat nih Bu, pengajian udah mulai gitu ya Bu, mohon maaf, di mana saja bukan hanya di sini, pengajian sudah mulai, kita datangnya telat, langsung ambil posisi ngucapin salam yang sebelah aja. Assalamualaikum Pak, waalaikumsalam, kan dia gitu Bu. Tapi kalau kita masuk Assalamualaikum, orang pada fokus nih Bu, even ada yang denger, mereka pikir yang deket dia jawab, yang ini pikir ada yang jawab, ternyata gak ada yang jawab semua, dosa semua tuh Bu. Jadi baiknya kalau datang sudah mulai apa saja, acara apa saja, entah itu pengajian atau ada tahsinnya Bu, atau arisan, di mana kita khawatir mereka tidak mendengar salam kita, nggak usah salam. Terus salamnya sama siapa? Sama yang deket aja gitu. Kenapa? Dikhawatirkan mengganggu. Coba bayangkan guru ngaji, lagi ngajarin ngaji, tiba-tiba Assalamualaikum, waalaikumsalam, aduh tadi mana ya, gitu kan Bu. Nah, mengganggu. Sama ada yasinan, baca tilawah bareng, baca Quran bareng-bareng nih. Ada kalau bulan Ramadan kan suka ada apa Bu, tadarus di masjid ya Bu, baca bareng, terus kita baru gabung, ada yang masuk ngucapin salam, namanya orang tuh nggak nunjuk kan Bu, aduh tadi sampai di mana ya, mengganggu. Terus gimana dong kalau misalnya ada orang yasinan bareng-bareng, kita datang telat, di ayat keberapa mereka sedang baca, oh mereka udah sampai ayat 12, duduk buka Quran, lanjutin ikut sama mereka. Jangan kita baru datang nih, kita langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita baca Yasin, nggak kompak sama yang sudah ada. Ikuti sama yang sudah bareng-bareng. Oh mereka udah baca ayat 15, duduk ikutin. Ayat berapa Kak? Ayat ke-17. Langsung kita ikutin tuh Bu ayat ke-17-nya. Jangan dari awal, kan kita datangnya terlambat gitu. Ini ada beberapa etika yang kecil, remeh, tapi perlu disampaikan karena ada beberapa yang komplain ya, lapor Bu Fatia, gitulah ya. Jadi ini perlu saya sampaikan agar tidak salah paham, biar kita nggak beda gitu. Gabunglah sama yang sudah ada dan begitu seterusnya. Jadi nasihat kepada Quran yang pertama apa tadi Bu? Belajar. Kedua, mengajarkan. Ketiga apa? Yang ketiga tilawah. Ta'allum, belajar. Ta'lim, mengajar. Ketiga tilawah. T-nya ada, kita lihat nanti waktunya. Kalau cukup 7, 7. Kalau bisa 10, 10. Biar hafal kok T ya. Ta'allum, ta'lim, tilawah. Ta'allum belajar, ta'lim mengajar, tilawah membaca. Baca Quran itu dinikmati, pakai tune, pakai nada yang enak. Kalau kita dengarkan murotal, enak kan Bu, nadanya gitu kan Bu, nggak acak-aduk gitu, maksudnya nggak berantakan. Kita dianjurkan kalau baca Quran pakai nada yang paling indah, diusahakan. Even ada orang Sunda, orang Jawa, orang Betawi, semuanya kan punya nada-nada masing-masing gitu ya Bu. Ada yang lembut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada yang cepat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Tapi pakai nada kan Bu gitu. Nggak pernah kan kita dengar orang ngaji kayak ngobrol, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Nggak ada kan Bu. Memang dianjurkan kalau baca Quran pakai nada, anggap suara kita paling bagus. Tahu nggak Bu, kalau kita merasa ini kayaknya enak nih, akhirnya kita akan lanjut terus tuh Bu, yang ini lebih enak nih, yang ini. Jadi kita terus gitu Bu. Beda kalau kita bosan. Apa kata Usman? Orang yang cepat puas baca Quran, ini jelek banget Bu, kayak ditampar ya. Kata Usman, orang yang cepat puas baca Al-Quran berarti
hatinya tidak bersih. Coba Bu. Kita kan kalau baca Quran kan cepet banget puas ya Bu. Baru satu halaman Shadaqallahul azim. Kata Usman, orang yang cepat puas baca Quran sedang tidak baik-baik saja hatinya gitu. Kenapa para sahabat bisa berlama-lama dengan Al-Quran? Sama Bu, kenapa kita bisa berlama-lama dengan gadget kita? Kita bisa berlama-lama dengan HP kita karena aplikasinya banyak kan Bu. Ada WA, ada YouTube, ada TikTok, bisa berlama-lama dengan HP kita. Mereka bisa berlama-lama dengan Al-Quran, kadang-kadang mengajarkan, kadang-kadang mentadaburi, kadang-kadang membaca, kadang-kadang baca tafsirnya, kadang-kadang mengamalkan, menghafal gitu Bu. Jadi bisa berlama-lama. Dulu kita nggak paham kenapa mereka bisa berlama-lama. Oh, di dalam Al-Quran banyak kandungan yang mereka bisa tadaburi, yang mereka bisa hafalkan. Kita kan berlama-lamanya sama gadget. Niatnya cuma buka WA, lanjut Bu. Kayaknya ke sebelahnya seru juga di sebelah. Niatnya cuma buka WA aja, nih ada notifikasi nih, ada WA nih, kita buka WA, lanjut Bu. Jadi kenapa ke YouTube, kenapa ke itu kan Bu, semuanya kita nikmati. Sampai kita lupa waktu, astagfirullah udah jam sekian. Kita cepat puas kan Bu sama baca Quran, terus hurufnya ketuker-tuker kalau baca Quran. Niho apa sih ya Allah, mata mana atraksinya banyak banget Bu, ngambil kacamata dulu, ngambil bantal, padahal mah bacanya cuma berapa menit. Tuh tilawah. Jadi adalah Bu, satu halaman satu lembar ada istilah odol. Odol itu one day one lembar. Ada odoj itu one day one juz. Tinggal pilih itu yang mana. Ada odwa itu one day one ayat. Apa-apa cuma satu ayat, namanya latihan kan Bu. Habis satu ayat, satu halaman, terus satu lembar, itu udah ngos-ngosan tuh Bu, minum lagi. Kuatnya kapan? Kuatnya pada bulan Ramadan kita kuat, ngantuk kita lawan gitu kan Bu. Kenapa? Karena kita tahu pahalanya besar. Walaupun ngebet ke belakang mulu Bu, berapa halaman lagi sih ya Allah, berapa halaman lagi kan gitu Bu. Tapi minimal kita kan baca gitu ya Bu ya. Itu T yang ketiga. Apa T yang keempat? Tarbiyah. Tarbiyah apa? Mendidik diri dengan Al-Quran. Di dalam Al-Quran banyak pendidikan yang harus kita ketahui. Apa sih contohnya? Contohnya kalau mau berkunjung, istiqnas dulu. Istiqnas apa sih? Izin. Kemudian salam. Di surat An-Nur, saya cek ya, ini contoh saja. Surat 24 ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sampai kamu izin dan mengucapkan salam. Kenapa? Oh, Allah tahu di antara kita ada yang kalau berkunjung ke rumah sahabat atau saudaranya izin ting tung atau ketok-ketok, ketika pintu belum dibukakan matanya pada masuk ke dalam. Mana sih ting tung, orangnya kemana sih? Boleh nggak Bu? Nggak boleh. Apa gunanya ketukan atau bel kalau mata sudah ke dalam? Dulu mungkin pernah begitu, penasaran, teng
Zaman sekarang kan udah canggih, Bu. Jangan ucuk gitu. Datang terus tuan rumahnya nggak membukakan pintu, wah itu haknya dia. Kenapa? Yang datang nggak izin, nggak ngasih tahu, mendadak gitu ya. Tiba-tiba, oh saya lagi nggak ada di rumah gitu. Kenapa nggak WA dulu, nggak telepon dulu gitu? Atau memang tuan rumahnya sedang tidak berkenan untuk menerima tamu. Kata Rasulullah, kalau tidak dibukakan pintu, pulang. Cukup 3 kali ngebel, 3 kali ngetok pintu, tapi ada jeda ya, Bu. Ting tong, informasi. Mudah-mudahan tuan rumahnya dengar. Ting tong, siap-siap. Nah, mungkin tuan rumahnya lagi pakai gamis atau pakai jilbab. Karena kan di rumah kita pakai baju dinas ya, Bu, pakai daster. Baru ting tong yang ketiga, ini berkenan atau tidak tuan rumahnya. Kalau tidak dibukakan pintu, kata Rasulullah apa? Pulang. Jadi dikatakan oleh Allah, fa in lam tajidu fiha ahada fala tadkhuluha hatta yu'dzana lakum. Kalau nggak ada orang di dalamnya, jangan masuk sampai dapat izin. Kalau dibilang pulang, ya pulang gitu. Kalau nggak dibukakan pintu, itu artinya apa? Tuan rumahnya tidak mau menerima kita, ya pulang, nggak usah ngeduman, nggak usah marah-marah gitu maksudnya. Coba Bu, di Al-Quran dididik sedemikian rupa, makanya ada tarbiyah, ada pendidikan untuk diri kita di dalam Al-Quran. Cuma kita jarang baca, atau boleh jadi baca tapi belum paham. Tuh T yang keberapa, Bu? Keempat. T yang kelima adalah taslim. Apa taslim? Menerima hukum-hukumnya. Di dalam Al-Quran banyak hukum kan, Bu. Ada perintah yang sifatnya wajib, ada perintah yang sifatnya sunnah. Ada juga larangan. Larangan itu ada yang sifatnya haram, ada yang bersifat makruh. Jadi ketika ada perintah, ada larangan, ya terima gitu, nggak usah protes. Contoh, ada ibu-ibu nanya gini, Bu Fatia, kenapa sih kalau laki-laki dapat warisan 2 kali lipat dari perempuan gitu? Kenapa kita cuma dapat setengah, laki-laki dapat penuh? Saya bilang kalau laki-laki dapat penuh, dapat 2 kali lipat dari kita, dia ngasih ke istrinya, gitu kan, Bu? Dia menafkahi anak-anaknya. Jika suatu hari adik perempuannya, kakak perempuannya membutuhkan, dia harus bantu saudara perempuannya. Banyak yang harus dia bantu dengan harta yang dia genggam. Perempuan kalau dapat warisan, milik dia semua, Bu. Nggak ada kewajiban dia menafkahi fulan-fulan, nggak ada dalam Islam. Makanya cuma dapat setengah. Itu pun udah nggak diganggu gugat kan, Bu, milik dia semua. Islam itu indah banget, Bu. Indah. Al-Quran itu cocok untuk masa lalu, sekarang, dan sampai nanti itu cocok. Otak kita yang belum cocok, protes lagi. Kenapa sih Bu Fatia ada ayat poligami, kan suami jadi pengen poligami? Protes dia. Saya bilang poligami itu untuk orang-orang yang punya kebutuhan khusus. Sama dengan ayat utang piutang. Kenapa ada ayat utang piutang? Bukan berarti kita harus hutang. Yang elit, ekonomi sulit, itu kan butuh pinjaman. Boleh. Kalau yang tajir melintir, dia nggak butuh pinjaman, nggak usah hutang. Bukan berarti harus hutang gitu. Banyak yang di hatinya belum bisa menerima dengan isi Al-Quran. Padahal terima hukumnya itu, nggak usah protes. Contohnya gini, biar gampang. Ibu ke mall, beli sepatu, sepatunya kekecilan, sepatunya yang harus diganti atau kaki kita yang dipotong. Nah, gitulah. Bisa dipahami ya, Bu? Kita beli sepatu, aduh nih sepatunya nih kekecilan, ganti sepatunya kan, Bu? Atau sepatunya kebesaran, ganti sepatunya kan, Bu? Karena kaki kita udah Allah ciptakan
sempurna udah gitu. Al-Quran itu udah cocok gitu maksudnya. Al-Quran sudah cocok, otak kita yang belum bisa cocokin. Bukan Al-Quran yang harus diganti, pemahaman kita yang harus diperbaiki gitu. Makanya perlu ada taslim, menerima hukum-hukumnya. Itu T yang ke-5. T yang ke-6 apa? T yang ke-6 itu tadabbur. Tadabbur itu maksudnya membaca diulang-ulang dan memahami secara dalam. Contoh tadabbur apa ya? Yang paling gampang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dari tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan pasangan dari jenis kamu sendiri. Dari jenis kamu sendiri. Tujuannya apa? Litaskunu ilaiha, agar mereka tentram berada di sampingnya, di samping istrinya. Tanda-tanda kebesaran Allah apa? Allah menciptakan pasangan kita, diciptakan sama Allah, dikirim kepada kita. Nih yang cocok buat kamu ini. Terus tujuannya apa? Agar dia tentram bersama kita, nyaman. Kan sekarang banyak istilah nyaman bersamamu, tenang di sampingmu, gitu kan Bu. Yang bikin tentram itu kita perempuan. Karena perempuan itu sifatnya seperti air. Air itu kan mencari tempat yang rendah. Ibu lihat air ditaruh di gelas bentuknya seperti gelas gitu kan, ditaruh di botol bentuknya seperti botol. Perempuan itu sejujurnya pandai beradaptasi dengan perilaku suami. Suami pendiam, kita cerewet gitu. Suami galak, kita yang sabar. Kenapa? Allah yang menciptakan. Kalimatnya khalaqa ibu. Kalau Allah yang sudah menciptakan, yang mengirim kepada kita, nggak salah, bener Bu. Tapi kita perlu istikharah. Khawatirnya saat kita belum menikah, kita mengambil keputusan karena hawa nafsu. Jadi perlu nanya, ya Allah, kalau memang dia baik untuk agamaku, mudahkan. Tapi kalau dia nggak baik untuk agamaku, untuk duniaku, jauhkan dia dariku dan jauhkan aku darinya. Ganti dengan yang lebih baik. Tanya sama Allah, nanti Allah akan jawab. Oke, dia yang terbaik buat kamu. Lanjutkan Bu. Ternyata di dalam pernikahan ada percikan-percikan, ada kerikil-kerikil, kadang-kadang batu yang besar. Kita akan ikhlas menerima. Kenapa? Sudah nanya sama Allah gitu. Kalau nggak nanya sama Allah, dikhawatirkan yang ada hanya penyesalan. Ada yang nanya begini ke saya, Bu Fatia, terus gunanya apa istikharah itu? Apa gunanya istikharah? Toh hasilnya akan sama kok, nikah sama dia gitu. Gunanya apa Bu istikharah? Saya bilang, Ibu, kalau ke satu tempat kita nggak pernah tahu tempat itu di mana, kita buka Google Map kan gitu. Kita buka Google Map, kita percaya banget sama Google Map. Turn right, kita turn right. Turn left, kita turn left. Ikutin apa kata Google Map. Walaupun terkadang Google Map ngajak ngasruk-ngasruk Bu, ya Allah, tapi kita ikutin kan Bu. Percaya banget sama Google Map. Kenapa? Karena kita pengen sampai ke tujuan. Allah itu yang menciptakan langit dan bumi di genggaman Allah. Kenapa nggak nanya sama Allah gitu? Google Map buatan manusia, kita sibuk banget sama Google Map. Iya kan Bu? Allah itu yang mengatur semua. Kenapa kita nggak tanya? Walaupun tujuannya sama kan Bu, sama-sama ke JGC, cuma yang satu lewat ini, yang satu lewat itu. Nikah, even hasilnya sama, nikahnya sama dia. Bedanya kalau yang sholat istikharah ada ketenangan tersendiri. Saya sudah sholat kok, dia pilihan Allah. Kalaupun terjadi hal-hal yang katakanlah berantem kecil, enggak, dia tetap yang terbaik, orang pilihan Allah kok. Itu Bu. Coba kalau nggak sholat, kita
sekarang gini, coba dulu aku nikahnya sama mantan aku. Penyesalan dibandingin deh Bu antara suami dengan mantannya. Nah, kata Allah itu tanda-tanda kebesaran Allah tuh itu diantaranya apa? Di antara tanda-tanda kebesaran Allah kita dipertemukan dengan sosok suami gitu Bu. Sosok suami yang dia akan mendampingi kita. Terus nanti untuk sakinah mawaddah rahmah kata Allah Pak waja'ala bainakum mawaddatan warahmah, dan Allah menjadikan gitu Bu, menjadikan Bu, artinya apa? Oh Allah punya peran, tetapi peran kita juga ada bagaimana rumah tangga itu sakinah mawaddah rahmah. Jadi kalau pasangannya Allah yang menciptakan, tapi untuk sakinah mawaddah rahmah kita juga punya peran gitu. Dulu dia bukan siapa-siapa kan Bu, mau pulang jam berapa juga terserah gitu Bu. Setelah dia menjadi suami kita, dia sakit kita khawatir, dia belum pulang kita khawatir, dia ngobrol sama perempuan lain kita panas gitu kan Bu. Padahal dulu terserah aja dia mau ngobrol sama siapa saja. Ibu sekarang lihat suami tetangga genit ngobrol sama perempuan manapun, cemburu nggak Bu? Bukan suami kita. Misalnya tiba-tiba kan ada yang nikah sama tetangga kan Bu, tiba-tiba dia jadi suami kita, terus dia ngobrol sama perempuan lain, cemburu nggak? Cemburu. Siapa yang kasih rasa itu? Allah. Allah satukan tubuh hati kita dengan pasangan yang dulunya dia bukan siapa-siapa kita. Dia mau sakit terserah, dia mau ngobrol sama perempuan lain terserah, tapi ketika kita menyatu dengan hatinya dia, Ibu rasakan itu. Ya Allah, dia belum pulang kita khawatir, dia belum makan kita khawatir. Dulu padahal bukan siapa-siapa kan, itu tadabbur tuh begitu. Ya Allah, ternyata ayat ini itu. Makanya para sahabat terkadang lama Bu untuk mentadaburi satu ayat. Oh mereka netesin air mata, rasa syukur ditingkatkan gitu. Butuh waktu lama diulang-ulang lagi. Ya Allah, ternyata ini rahasianya Allah. Itu tadabbur butuh waktu dan butuh kemauan untuk mengulang-ulang ayat itu sampai kita dalam memahami dengan dalam. Itu namanya tadabbur. Itu T yang keberapa Bu? Nah, yang ketujuh tafsir. Tafsir itu artinya mencari penjelasan atau mendapatkan penjelasan tentang isi Al-Quran dari ulama para tafsir, dari para ulama tafsir. Jadi ada ulama tafsir yang memang kriterianya banyak Bu, bukan hanya bisa bahasa Arab, dia harus bisa bisa fikih, usulul fiqh, tafsir, ulumul tafsir, hadis, ulumul hadis. Jadi ada usulul tafsir dia tahu, ulumul hadis dia paham gitu Bu. Kita baca tafsir saja, bacanya saja Bu, kadang-kadang tidak paham. Berarti ulama tafsir ini Masya Allah Ibu, mereka Masya Allah ya Bu, bisa nulis, bisa menjelaskan tafsir. Kita saja kadang-kadang ya Bu, baca tafsir nggak paham, berarti yang menulis luar biasa. Jadi itu terkait dengan tafsir. Kalau beberapa pengajian ada Bu Fatihah, kita ngisi tafsir yuk dari surat-surat pendek. Saya mulai dari surat Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas gitu ya, surat Tabbat Yada Ilah Dua dan seterusnya. Kenapa mereka mau? Pertama, ingin memahami isi kandungan. Yang kedua, biar saat sholat mereka tahu artinya. Ya, kita kan selama ini kan nggak tahu kan Bu, sholat aja, makanya pikiran kemana-mana gitu ya. Kalau kita tahu artinya itu lebih khusyuk insya Allah. Berarti PR-nya Ibu minimal paham arti dari surat Al-Fatihah itu minimal. Karena surat Al-Fatihah itu kan rukun.
sholat. Karena dia rukun dalam sholat, maka minimal kita paham kandungan isi dari surat Al-Fatihah. Itu tafsir ya Bu. Yang ke-8 ada namanya tatbik. Apa tatbik? Tatbik itu aplikasi, mengaplikasikan, mengamalkan. Disuruh nutup aurat, langsung nutup aurat gitu Bu. Ada perintah sholat, dia mengerjakan sholat. Ada perintah menunaikan zakat, dia melakukannya. Tatbik itu mengamalkan. Jadi harus ada keinginan ya Bu untuk mengamalkan isi Al-Quran. Yang ke-9 sebentar, ta'lim, ta'lim, tilawah, tarbiyah, taslim, tadabbur, tafsir. Tatmain. Apa tatmain? Menenangkan hati. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan berzikir hatimu tenang. Baca Quran itu termasuk zikir. Kalau lagi galau nih Bu, kalau lagi galau baca aja Quran yang kita hafal aja. Kalau di jalan kita nggak bisa buka Quran kan Bu, ya sudah yang kita hafal aja, ayat kursi, 3 kul, kita kan hafal tuh Bu. Nah itu benar-benar kita baca yang kita hafal, ada ketenangan tersendiri. Paling sering kalau kita baca trikul tuh Bu, Masya Allah Bu. Kita kalau baca trikul, Qur'anullah 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, itu kan setan pergi Bu. Kegelisahan itu kan datangnya dari bisikan setan. Jadi kalau bisikan setan pergi, ada ketenangan, ada keikhlasan gitu. Makanya butuh sering-sering baca ayat kursi sama 3 kul. Ada penyakit hati apa saja? Gelisah, iri, kurang ikhlas, praktekkan. Baca ayat kursi dan baca 3 kul. Satu lagi saya lupa ya Bu, PR, ta'allum, ta'lim, tarbiyah, tadabbur, tilawah, tafsir. Ibu taklim sama ta'allum dipisahkan? Ya. Oke, PR ya Bu, tiba-tiba hilang satu. Atau tadi ingat? Lupa saya Bu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Blank, saya lupa satu lagi. PR ya Bu. Gak terasa jam 11.04. Ada yang mau ditanyakan atau ditambah? Mbak Purnama bisa. Baik Ibu, mungkin dari penjelasan Ustazah tadi ada yang ingin ditanyakan? Kita Ibu mau ditanyakan atau ditambahkan? Ya, ada yang mau menambahkan? Ada Bu? Mau bertanya? Ada yang mau bertanya atau mau menambahkan tadi yang 10? Yang ke-10, yang ke-10 ya? Iya. Ada Ibu? Silakan. Ibu mau nanya di belakang. Ada yang mau bertanya? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Saya mau tanya Ustazah, kalau kita berdoa kan ada bentuk kayak tadi, kalau bisa gitu. Cuma kalau ya Allah izinkan ya Allah itu bagaimana? Apa? Kalau misalnya saya berdoa misalnya untuk anak saya atau suami saya, ya Allah izinkan ya Allah gitu. Izinkan. Iya, itu Oh, izinkan beda. Gak apa-apa.
pede tuh Bu, ya Allah saya kayak punya suami yang soleh kalau bisa ya Allah, ya bisa bang. Jadi kalau itu nggak apa-apa. Ini larangannya bukan larangan haram ya Bu, maksudnya untuk meningkatkan keyakinan kita sama Allah, biar optimis doa kita dikabulkan gitu. Jangan ragu sama kemahaannya Allah gitu maksudnya. Yakinlah gitu bahwa doa-doa kita didengar, doa-doa kita akan diijabah, biar kita membaca doanya itu penuh dengan keyakinan. Tauhid kita, akidah kita tuh bagus gitu. Oh Allah tuh maha segala-galanya. Oh Allah pasti akan gitu, maksudnya gitu, tujuannya ke sana. Dan maaf saya kalau misalnya ditutup dengan apa itu sambil sesudah berdoa, terus kita bersalawat kita Allahumma sholli sayyidina Muhammad itu saja sebanyak-banyak saja. Mic-nya agak ke sini dikit. Maksudnya gini, kalau kita sudah berdoa sama minta sama Allah gitu, terus kita tutup dengan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya Allah gitu, terus sebanyak-banyak bagaimana itu? Etikanya justru sholawat itu di kedua. Yang pertama memuji Allah dulu, kedua bersolawat, ketiga isi substansi dari doa itu. Isi doanya apa? Justru sholawat itu di urutan nomor 2 begitu. Selesai, nah kita itu minta dikabulkan doa kita, misalnya dengan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin begitu. Jadi salawat di urutan nomor 2 ya Bu. Demikian Allah. Ya, makasih untuk sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin ada yang ingin bertanya lagi Bu? Ya, Ya silahkan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Mau nanya, kalau misalnya saya pulang kerja, rumah itu kan kosong, terus ngucapin Assalamualaikum bisa di dalam rumah itu nggak ada orang, hukumnya gimana ya Ustazah? Kalau kita masuk ke rumah kosong atau ke rumah kita sendiri, doanya gini, Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Kalau nggak hafal, Assalamualaikum saja. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, karena boleh jadikan ada makhluk halus yang tinggal di situ. Tapi kalau kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka ada karunia yang besar untuk anak-anak yang ada di rumah. Kan di rumah ada suami kita, ada anak kita, ada mbak kita misalnya Bu, kita ucapkan salam maka ada keberkahan dalam rumah itu. Tapi kalau Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, kan ada makhluk halus, makhluk kasar, ikut di dalam doa itu. Demikian Allah a'lam. Satu lagi biar ganjil, saya masih penasaran, masih ngitung. Assalamualaikum Ustazah. Ini saya mau nanya, sekarang banyak orang sebenarnya kita kalau ingin punya hajat atau punya keinginan, misalnya aku mau berumah gitu, salawatnya 500 kali atau 700 kali, itu sebetulnya hukumnya seperti apa? Terima kasih. Baiknya kalau punya hajat, sholat hajat 2 rakaat, sholat dulu, lapor sama Allah dulu, kita pengen banget itu tuh misalnya, entah pekerjaan, entah rumah, entah kendaraan, sholat hajat 2 rakaat, baru amalan-amalan soleh yang lain. Kenapa? Kan Allah yang memberikan kita semuanya, Allah yang ngasih apa aja sama kita gitu. Jadi tetap Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Jadi Allahnya itu didahulukan. Demikian Allah. Baru ibadah-ibadah soleh yang lain kita tambah dengan sedekah, tambah dengan tilawah, tambah dengan gitu. Harapannya apa? Allah mengabulkan keinginan kita. Baik Ibu, sampai di akhir saya belum ketemu nih Bu yang T ke-9, ta'alum, ta'alim, tilawah, tafsir, tadabbur, tarbiyah, taslim, kemudian tatbik
Rabi sama Takmain. Satu lagi saya belum ketemu yang mohon maaf banget, ini astagfirullahaladzim. Memang tadi rencananya cuma 7T, tapi saya pengen nyampein 10T, ternyata lupa. Karena tadi saya mau 7T saja, tapi alhamdulillah dikasih 2 lagi ingat. Yang satu lupa ya, nanti diingatkan ya. Itu yang ke-10. Insya Allah kita bertemu lagi bulan depan dengan keimanan yang lebih baik lagi. Jika ada kesempurnaan milik Allah, kekurangan dari saya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa penutup majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ditutup dengan doa Ustaz ya, untuk menambah keberkahan kita hari ini. Tadi aja ya, oh gitu. Oke, baik. Baik ibu-ibu, alhamdulillah berakhir sudah taklim kita hari ini. Mudah-mudahan di kajian berikutnya kita bisa berjumpa kembali, dan insya Allah masih dalam kajian hadis arba'in yang ke-7 ya. Ini baru 2 dan kebetulan tadi masih kurang 1 lagi. Insya Allah kita dipertemukan lagi di bulan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu, sedikit pengumuman untuk hari Ahad besok ada kajian syarah Riyadhus Shalihin dengan tema Amalan Pahala Tanpa Batas bersama Ustadz Zainuddin Khairidi LCMA, insyaallah tanggal 8 Oktober jam 7.45 di Masjid Raya DGC, insyaallah. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Kita bermohon kepada Allah semoga apa yang kita dapatkan hari ini mendapatkan keberkahan, kemuliaan di sisi Allah, dan dipanjangkan umurnya untuk bisa kembali berjumpa di kajian berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya ibu ya. Ya, saja.